Thalib itu digotong oleh 6 orang sahabat, ya. Nah, pada saat persiapan untuk pulang ke Madinah, Sayyidah Aisyah meminta izin, jangan dulu berangkat. Saya ingin mohon maaf buang hajat, ya, belakang, ya. Lalu turunlah Sayyidah Aisyah, ditunggu oleh para sahabat. Sayyidah Aisyah menuju ke hutan. Setelah itu kembali, naiklah Sayyidah Aisyah ke tandunya. Para sahabat dari jarak jauh sudah lihat, oh itu Sayyidah Aisyah sudah naik. Ayo kita siap-siap berangkat. Tapi Sayyidah Aisyah melihat kalungnya tertinggal di tempat tadi beliau buang hajat. Ya, setelah itu Sayyidah Aisyah turun tanpa mengatakan apapun, ya, dan tanpa diketahui oleh siapapun. Turun langsung pergi dan tiba-tiba si tanggungnya diangkat oleh para sahabat dan pasukan berangkat. Sayyidah Aisyah mencari-cari kalungnya dan akhirnya ketemu. Saat ketemu langsung balik lagi ke situ, ternyata pasukan sudah tidak ada. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena Sayyidah Aisyah badannya sangat ringan, ya. Jadi mau ada atau tidak Sayyidah Aisyah di dalam tanduk, itu para sahabat yang mengangkutnya tidak merasakan perbedaannya. Tanduknya beratnya segini, dinaikkan oleh Sayyidah Aisyah tidak terasa juga, tetap aja segitu, ya. Jadi dianggapnya bahwa Sayyidah Aisyah ada di dalam. Dan para sahabat tidak berani sedikit pun membuka tirai, walaupun hanya sedikit, ada yang nyali. Ada yang belum pernah melihat Sayyidah Aisyah seperti apa, langsung ngomong, nggak ada sedikit pun yang berani, ya. Demi Allah, tidak ada yang berani seperti itu. Mereka menunduk, para sahabat itu menunduk menghadapi para sahabiah, ya, seperti itu. Berangkatlah pasukan, Sayyidah Aisyah tertinggal, lalu beliau duduk di atas batu, lalu membuka cadarnya, ya, membuka cadarnya. Duduk sambil diam karena apa? Sayyidah Aisyah percaya bahwa pasti ada pasukan yang kembali, ya, seperti itu. Nah, ada seorang sahabat namanya Sofwan bin Mu'attal. Tugasnya adalah sendirian menggunakan unta. Sendirian tugasnya adalah harus di belakang pasukan, jauh di belakang pasukan. Untuk apa? Mengumpulkan barang-barang yang tertinggal oleh sahabat yang lain. Ada yang tombaknya tertinggal dibawa diambil, ada yang panahnya tertinggal diambil, diangkut, dan ternyata yang tertinggal adalah Sayyidah Aisyah. Pada saat sedang membawa unta mencari-cari apa yang tertinggal, Sofwan melihat Sayyidah Aisyah ada di batu, lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Sayyidah Aisyah dalam hadisnya mengatakan Sofwan mengenaliku sebelum ayat hijab turun. Jadi wajahnya tak diketahui oleh Sofwan. Setelah Sofwan melihat, Sayyidah Aisyah langsung menutup lagi cadarnya, ditutup lagi dan diam. Sofwan itu tidak bertanya apapun kepada Sayyidah Aisyah, mendekatkan untanya kepada pohon, lalu mengikatkan di pohon tersebut dan menyuruh untanya untuk duduk. Sayyidina Sofwan langsung pergi jauh, membelakangi si unta tersebut, ya. Dengar ya, yang ikhwan harus didengarkan baik-baik ini, ya. Benar, untanya diturunkan, suruh duduk, lalu beliau pergi. Itu kode. Sayyidah Aisyah paham. Langsung turun dari batu, beliau langsung naik ke atas unta. Dari jarak jauh Sofwan melihat ternyata Sayyidah Aisyah sudah naik unta, maka beliau mendekati dengan cara menunduk. Mendekati, ambil tali kekangan unta, lalu dibawa, suruh untanya berdiri dan berjalan ke mengejar pasukan dengan cara jalan kaki. Sofwan, Sayyidah Aisyah di atas. Dan itu perjalanannya 1 hari 1 malam untuk mengejar pasukan. Dan dalam hadisnya Sayyidah Aisyah mengatakan saat dalam perjalanan menuju ke pasukan tidak ada satu kata pun keluar dari Sofwan dan tidak ada satu kata pun keluar dari mulutku. Tidak ada kalimat terima kasih wahai Sofwan, enggak. Sayyidah Aisyah tidak mengatakan itu. Lalu Sofwan apakah bertanya, wahai Ummul Mukminin, kenapa tertinggal banyak itu? Enggak. Tidak sama sekali bertanya apapun itu. Berjalan sampailah Sayyidah Aisyah bersama Sofwan menuju ke pasukan. Dan tanpa ada kata-kata apapun, Sayyidina Sofwan mendekatkan Sayyidah Aisyah ke tanduknya. Lalu diturunkan, untanya suruh duduk, Sayyidah Aisyah turun, lalu naik ke tanduknya. Selesai, ya, selesai dari situ sebetulnya ceritanya.
Tapi teman-teman, pada saat di perang Bani Mustalik ada banyak orang munafik ikut. Ya, orang munafik seperti apa? Ya, ada orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Abi Salul ngelihat Sofwan bersama Sayyidah Aisyah berjalan, lalu diturunkan hanya berdua berjalan dari jarak jauh. Dan ini, wahai muslimin, lihatlah istri dari Nabi kalian. Orang-orang muslimin ngelihat, wah, Sayyidah Aisyah, iya, selamat, biasa. Ya biasa aja ngelihatnya kan. Karena Sayyidina Sofwan pun orang soleh, Sayyidah Aisyah orang salehah. Oh iya, udah selesai. Tapi ditambah kalimatnya oleh Abdullah bin Ubay bin Abi Salul. Kalimatnya mengatakan, lalu menunjuk jika mereka berdua seharian berjalan hanya berdua saja, ya, maka si itu tidak menyebutkan nama. Si itu menunjuk Sofwan tidak akan selamat dari perempuan itu. Dan si itu menunjuk ke Sayyidah Aisyah tidak akan selamat dari laki-laki itu. Kalimatnya jelas seperti itu tapi tidak menyebutkan nama. Dan yang diartikan oleh sahabat yang lain, astagfirullahaladzim. Beberapa orang langsung percaya isu tersebut bahwa Sayyidah Aisyah berzina dengan Sofwan. Ya, padahal tidak ngobrol sama sekali. Ya, tidak ngobrol sama sekali. Dan ini isu langsung menyebar ke seluruh pasukan. Menyebar ke seluruh pasukan, bahkan Rasulullah pun mendengar isu tersebut. Ya, sampai sini dulu. Nanti kita muncullah kalimatnya adalah seperti ini teman-teman dari Rasulullah SAW. Setan itu mengalir di dalam tubuh Bani Adam seperti mengalirnya darah. Ya. Jadi ada selalu setan di dalam tubuh itu seperti mengalirnya darah. Kalau kita dekat antara ikhwan dan akhwat yang bukan mahram, dekat, ya dekat, lalu tiba-tiba saling nanya dan berdua saja, itu setan langsung masuk. Ya, tentang ini usia kalian ya. Terus misalkan contoh lagi, sudah ini ikhwan, ini akhwat, sering bertemu, sering jalan berdua, berjalan tanpa ada sentuhan apapun, tapi dekat, ngobrol, saling enak, dan langsung muncul kertek hati. Wah, sepertinya bogoh kurang ka eta. Ya saya tadi bogohan ka urang. Nah, yang disimpulkan oleh kalian pasti itu adalah cinta. Tapi demi Allah itu adalah nafsu. Nafsu datangnya dari siapa? Ya, makanya kalau sudah muncul kertek hati saat kalian sedang berdua, langsung istighfar, langsung pergi. Kenapa? Supaya tidak terjebak yang namanya sesuatu hal yang sudah dipoles oleh setan yang berbentuk manusia, yang namanya pacaran. Dan pacaran itu haram. Itu, ya. Kenapa bisa haram? Nih jelas. Sayyidah Aisyah dengan Sofwan saat dalam kondisi darurat mereka berjalan berdua, walaupun jaraknya jauh, Sofwan pakai tali, Sayyidah Aisyah di atas tanpa ngobrol sedikit pun. Kenapa? Khawatir ada fitnah. Khawatir ada fitnah, tapi yang terjadi tetap saja difitnah. Betul? Nah, itu ya, jauhi itu. Ya, sekali lagi Ustaz katakan, kalau kalian ketemu dengan ikhwan dan akhwat hanya sekedar langsung tiba-tiba rasa suka muncul, demi Allah itu bukan cinta, tapi itu adalah nafsu. Itu buruk sekali. Dan setan akan meramu nafsu tersebut menjadikan sebuah kezaliman dan perbuatan maksiat. Ya, langsung istighfar yang pernah melakukan ya kalimat dari Ustaz Hanan Atakimah, segera putuskan. Kalau punya ya seperti itu supaya kalian selamat ya. Sekian.